Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita dituntut untuk terus bisa berpikir jernih, sebagaimana kita membutuhkan air jernih untuk kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita perhatikan kaitan yang belakangan terjadi, yaitu diantaranya adalah telegram Kapolri yang dikabarkan melarang awak media meliput kekerasan ataupun hal yang sifatnya kriminal atau aksi-aksi kepolisian secara langsung, mendapatkan kritik dari banyak pihak, termasuk dari Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI. Ini menandakan bahwa ada satu kepentingan yang bergerak yang mengarah pada hilangnya kontrol dari media massa. Padahal dalam konteks demokrasi, media massa merupakan pilar keempat demokrasi itu sendiri. Dan tentu saja adalah hal yang tidak mungkin pihak kepolisian tidak mengerti tugas dan fungsi utama media di dalam mengabarkan fakta, berita, dan peristiwa yang terjadi di negeri ini. Pertanyaan yang patut kemudian kita aturkan adalah mengapa telegram itu sampai muncul, walaupun pada akhirnya Kapolri telah mencabutnya. Tentu kita tidak mengetahui secara pasti, tapi analisa bisa kita lakukan. Di antaranya boleh jadi memang ada sesuatu yang hendak dicapai atau dituju, dan itu ingin betul-betul dapat dilakukan. Tetapi kalau kembali sadar, berpikir secara jernih dalam konteks demokrasi saja, langkah tersebut bukan sekedar tidak sesuai, tetapi juga melemahkan pilar keempat demokrasi itu sendiri. Pada sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa bangsa kita memang sangat membutuhkan sosok-sosok yang mampu berpikir jernih. Kadangkala suara kebenaran itu dinarasikan bukan karena kejernihan, seperti orang bilang, dikarenakan ada satu kepentingan, dan begitu dirinya masuk dalam gerbong yang sama, kebenaran itu menjadi tidak bisa didengarkan lagi. Sahabat kalian yang berbahagia, hari ini bangsa Indonesia membutuhkan sosok-sosok yang memiliki kesungguhan, kemauan keras untuk kembali berpikir jernih. Karena berpikir jernih akan menjadikan output dalam bentuk lisan, tulisan, bahkan kebijakan bagi mereka yang duduk di kekuasaan sebagai sesuatu yang memberikan solusi, seperti air jernih yang memberikan obat atas dahaga yang dialami oleh manusia itu sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa sesungguhnya hanya dengan orang-orang yang mau berpikir jernih itulah karakter untuk terus nyata berkarya dapat dihadirkan. Dari peristiwa yang hari ini booming di tanah air, kita bisa mengambil pelajaran bahwa mari berpikir jernih, mari nyata berkarya, karena pada akhirnya dunia akan mencatat setiap peristiwa dan kebijakan para penguasa. Sebelum kita menjadi apapun, saat ini juga biasakanlah untuk berpikir jernih, berpikir yang dilandasi oleh nilai-nilai ruhiyah di dalam Islam, dengan semangat membangun bangsa dan negara, serta dengan sebuah semangat melahirkan karakter nyata di dalam berkarya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.